Shalom, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Akan saya bacakan berita gereja GKJ Jebres Minggu tanggal 24 Januari 2021. Yang pertama, ibadah Minggu. Berdasarkan surat edaran dari pemerintah nomor 67/657 tentang PPKM atau PSBB untuk pengendalian penyebaran COVID-19 mulai tanggal 11 sampai 25 Januari 2021 melalui rapat pleno majelis pada tanggal 12 Januari 2021 untuk mendukung kebijakan pemerintah, maka Majelis GKJ Jebres Surakarta memutuskan 1. Ibadah Minggu hari ini 24 Januari 2021 masih dilaksanakan secara online. 2. Untuk ibadah onsite direncanakan akan dibuka kembali pada tanggal 31 Januari 2021. Harap menjadikan perhatian, dukungan, dan partisipasi seluruh warga jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi tersebut demi keselamatan bersama. 2. Sidang majelis terbuka. Berdasarkan rapat pleno majelis pada tanggal 12 Januari 2021, majelis memutuskan sidang majelis terbuka ditiadakan dan buku sidang majelis dibagikan mulai tanggal 17 Januari 2021. 3. Info sekolah. Telah dibuka pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2021-2022, 1. SD Kristen Banjarsari Surakarta, 2. SMK Kristen 1 Surakarta. Persyaratan dapat dilihat di papan pengumuman gereja. Demikian info ini, harap menjadikan periksa. 4. Persembahan tanggal 15 sampai dengan 19 Januari 2021. 1. Persembahan ibadah minggu sebesar Rp1.127.000. 2. Persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp1.760.000. 3. Persembahan janji iman sebesar Rp3.900.000. 4. Persembahan istimewa sebesar Rp3.850.000. 5. Persembahan perpuluhan sebesar Rp800.000. 6. Rebon sebesar Rp15.000. 7. Rimatan sebesar Rp300.000. 5. Mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat, keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain bisa dimasukkan ke kotak persembahan melalui kantor gereja pada jam kerja. Yang terakhir, yang menghantarkan firman Tuhan pada hari ini beliau Pendeta Suwarto SSI. Demikian berita gereja kami sampaikan. Semoga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan warga jemaat GKJ Jebres sekalian. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, serta saudara di luar jemaat GKJ Jebres yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Majelis GKJ Jebres mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah hari Minggu. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki liturgi panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya, kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah dengan menyanyikan PKJ 13. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. kasih karunia dan damai sejahtera dalam Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang percaya dipanggil untuk berkarya bersama Yesus dalam menghadirkan kerajaan surga, yaitu kehidupan yang penuh damai dan sejahtera. Kita dipanggil dan dilibatkan dalam perkara mulia. Kita diutus untuk memberitakan pertobatan dan kerajaan surga bersama Dia. Karena itu, fokus kita bukan lagi diri sendiri, melainkan melakukan tugas perutusan dari Tuhan dengan setia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Sekarang serafim kerubim pujilah Dia, besar
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakui kesalahan dan dosa kita dalam ibadah online hari ini secara litani. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dalam dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa. Dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Bersihkanlah kami daripada dosa kami dengan hisop, maka kami menjadi tahir. Basuhlah kami, maka kami menjadi lebih putih dari salju. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Hapuskanlah segala kesalahan kami. Jadikan hati kami tahir, ya Allah. Dan perbaharulah batin kami dengan roh yang teguh. Di surga maha tinggi.
Jemaat saya undang berdiri. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita sukacita anugerah pengampunan. Sebagaimana tertulis dalam Roma 8 ayat 29-30 demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pengampunan dosa berlaku atas kita semua. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami beribadah bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau, ya Allah kami. Kami senantiasa rindu dengar-dengaran akan kebenaran sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pewartaan sabda Tuhan pada ibadah hari ini terambil dari Injil Markus 1 ayat 14-20. Tuhan Allah berfirman demikian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata pada mereka, mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama
orang-orang upahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah kesaksian Injil Markus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Kiranya kebahagiaan, sukacita dirasakan oleh keluarga-keluarga Kristen dari kelompok YB 1 sampai 14 bersama di rumah dengan keluarga masing-masing tetap setia mengikuti ibadah secara online. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, Markus menandai bahwa pelayanan Tuhan Yesus dimulai ketika Yohanes Pembaptis ditangkap, dipenjara oleh pemerintah pada saat itu. Nah, apa yang dialami Yohanes Pembaptis merupakan gambaran dari apa yang Tuhan Yesus akan alami kelak untuk menggenapi panggilannya. Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan memberitakan Injil kepada banyak orang. Kemudian juga selanjutnya Tuhan Yesus memanggil orang-orang untuk melanjutkan karya pelayanannya kelak. Di antara mereka adalah Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Nelayan-nelayan di Danau Galilea. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemanggilan murid perdana oleh Tuhan Yesus menjadi bagian pusat perhatian dalam tulisan Injil Markus. Nah, dalam Injil Markus, sejak penampilan Tuhan Yesus yang pertama, Dia selalu ditemani oleh para murid-muridnya. Dalam ayat ke-14 diberitakan bahwa kerajaan Allah telah dekat, pemerintahan Allah telah dekat, sehingga Tuhan Yesus memanggil para murid Kristus untuk menghimpun manusia, memasuki kerajaan Allah itu. Dalam memanggil para murid, Tuhan Yesuslah yang mengambil prakarsa. Tuhan Yesuslah yang punya inisiatif memanggil, melibatkan manusia untuk menjadi muridnya, terlibat dalam karya pelayanan bersama dengan Dia. Nah, peranan para murid adalah menyambut kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan Yesus hanya memakai orang-orang
hebat saja, orang-orang yang pintar saja, atau orang-orang yang kaya saja. Apakah Tuhan memakai orang karena melihat dari bentuk fisik saja? Jawaban dari semua pertanyaan tersebut adalah tidak. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja. Dari kalangan yang terpelajar, terpandai, yang terkaya, orang-orang yang dari kalangan sederhana. Siapapun bisa dipakai, bisa dilibatkan Tuhan dalam karya pelayanannya. Kita bisa melihat dalam Alkitab, Tuhan bahkan memakai orang-orang yang dianggap rendah atau orang-orang biasa untuk melakukan perkara-perkara luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memanggil para murid dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kita lihat Simon dan Andreas sedang beraktivitas harian sebagai penjala ikan. Dalam keseharian dan aktivitas harian itu, Tuhan menjumpai mereka. Tuhan menemui mereka. Dan dengan bahasa aktivitas sehari-hari pula, mereka dipanggil dengan tugas baru, yaitu menjala manusia. Demikian juga Yakobus dan Yohanes juga sedang beraktivitas membereskan jala mereka. Dari 4 orang yang dijumpai, yang ditemui, dan dipanggil mengikut Tuhan Yesus, keempat-empatnya, kesemuanya meninggalkan aktivitasnya itu dan pergi mengikut Tuhan Yesus. Jala, perahu, bahkan orang tua mereka tinggalkan untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, dari keempat tokoh atau dalam peristiwa yang kita baca hari ini, terlihat bahwa mereka mengikut Yesus itu secara total, tidak setengah-setengah. Mereka menganggap panggilan Yesus ada di atas berbagai tuntutan hidup lainnya. Ringkasnya, mereka berani bayar harga dengan kehilangan pekerjaan, kehidupan sehari-hari, juga relasi dengan keluarga dan komunitas mereka. Mereka pun kemudian punya pekerjaan baru, bukan penjala ikan, tetapi penjala manusia. Kalau pekerjaan masa lalu, menjala ikan dari yang hidup kemudian menjadi mati. Dalam tugas mandat yang baru, mereka menjala manusia yang mati supaya beroleh hidup. Mereka kemudian punya pekerjaan baru, sekali lagi. Bukan menjala ikan, tapi menjala manusia. Apakah maknanya? Totalitas mengikut Tuhan Yesus itulah wujud nyata dari kesiapan menyambut kerajaan Allah. Begitu mereka berjumpa, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dan diundang untuk mengikutnya, mereka tidak ada lagi tawar-menawar. Mereka langsung bergegas dan meninggalkan perahu, jaring, bahkan orang tuanya untuk mengikut Tuhan Yesus. Apa yang didapatkan mereka?
secara materi mereka tidak mendapatkan apapun, justru kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hal materi. Melainkan mereka mendapatkan perasaan bahagia, perasaan senang, perasaan damai sejahtera yang mereka rindukan, yang mereka nanti-nantikan selama ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana supaya kita dapat secara total mengikut Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama-sama pada kesempatan hari ini. Yang pertama, jangan pernah ragu untuk mengikut Tuhan meskipun di tengah keterbatasan. Kita lihat bagaimana Simon, Yakobus, Yohanes, dan Andreas ketika mereka dijumpai Tuhan dan diundang untuk mengikutinya. Mereka tanpa ragu meninggalkan semua yang dimilikinya, yang mengikatnya, yang membatasi mereka, dan langsung mengikut Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya mereka yakin, mereka percaya ketika mengikut Tuhan, segalanya akan dicukupkan oleh Tuhan, dengan cara Tuhan. Dan itulah kita kenal damai sejahtera dari Tuhan. Nah, yang kedua, menyadari bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Seruan ini bahkan disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di ayat yang ke-15. Seruan ini adalah seruan yang diarahkan supaya setiap orang yang mendengarnya berhenti sejenak dari kesibukannya, dari kehidupannya, dari pekerjaannya, dari aktivitasnya, dan mengarahkan hatinya dan kehidupannya untuk menyambut kerajaan Allah. Dengan kata lain, mungkin selama ini kita sibuk dengan diri kita. Kita hanya mengejar harta dan hal-hal duniawi lainnya. Saat kita diingatkan bahwa kerajaan Allah bukan hanya diartikan sebagai akhir zaman, di mana sering dibayangkan akan terjadi sebuah kengerian. Kerajaan Allah sudah dekat. Adalah momentum di mana kita menjadikan Allah sebagai raja kehidupan kita. Mungkin selama ini yang menjadi raja diri kita adalah keinginan kita, pekerjaan kita, karir, dan apapun yang mengalihkan perhatian kita dari Allah. Itulah yang menguasai, itulah yang merajai hidup kita. Maka dengan menyadari bahwa kerajaan Allah sudah dekat, maka kita kembali menjadikan Allah sebagai raja atas kehidupan kita, atas keluarga kita, atas gereja kita. Dialah raja di atas segala raja. Nah, poin ketiga yang tidak boleh kita lupakan adalah berbicara tentang pertobatan. Kerajaan Allah sudah dekat, membawa diri kita masing-masing berintrospeksi diri secara benar.
Pertobatan yang benar adalah penyerahan diri dalam ketidakberdayaan diri atas segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Karena dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, Tuhan mampu mengubah petaka menjadi berkat, derita menjadi sukacita. Contoh, seperti kota Niniwe yang disebut jahat. Begitu seluruh penduduknya bertobat, maka Tuhan pun mengubah penghukuman dengan kehidupan. Demikian juga dengan kita sekalian, jika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kini yang tersisa dalam diri kita hanyalah kehendak Tuhan saja yang berlaku dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Yaitu damai sejahtera, ketenangan, sukacita yang abadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan memanggil murid-murid perdana. Tuhan butuh partner dalam melakukan karya tugas pelayanan di dunia ini. Panggilan menjadi murid Yesus mengandung arti bersedia untuk mengikut dan menderita bersama dengan Dia. Nah, bagi Markus, murid yang rela menyerahkan diri dan menerima salib merupakan gambaran murid yang benar dan seharusnya itu yang dilakukan. Hal ini dinampakkan dalam narasi bacaan saat ini. Ketika orang-orang yang dipanggil menjadi muridnya meninggalkan jalannya, yang artinya meninggalkan kenyamanan kehidupan yang selama ini dijalaninya. Pertobatan dan kepercayaan diwujudkan secara nyata dan konkret dengan mengikut Tuhan Yesus, berpaling dan berfokus kepada Tuhan Yesus yang memanggil. Kuncinya bukan karena kekuatan, bukan karena kepandaian atau kekayaan kita dipakai dan dipilih Tuhan. Tetapi tanggapan positif kita yang kita berikan pada suara panggilan Allah atas diri kita masing-masing. Saat kita mau dipakai oleh Tuhan, kita mau atau tidak. Dipakai Tuhan berarti kita tidak harus jadi pendeta. Kecuali kita punya kerinduan sekolah Alkitab secara khusus dan terpanggil untuk itu. Akan tapi dipakai Tuhan bisa lewat kehidupan kita, lewat karya kita, pekerjaan kita. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menyatakan kasih Tuhan lewat perbuatan kita. Kita bisa membantu pekerjaan Tuhan lewat doa, daya dan dana. Dalam doa kita bisa berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Dalam daya kita bisa ambil bagian dalam pelayanan. Sebagai singer, sebagai multimedia, sebagai WL, pemain musik, penerima tamu, sebagai koster, dan lain sebagainya. Dalam dana, kita bisa menopang pelayanan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan,
hari ini melalui firman Tuhan yang menyapa kita sekalian, kita masing-masing diharapkan mampu memberikan jawaban atas panggilan Tuhan dan meninggalkan kehidupan lama kita. Saat kita sudah menerima panggilan itu, maka yang terjadi adalah kita senantiasa meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Kita siap dibentuk dan dipakai. Maka yakinlah dan percayalah, ketika kita totalitas dalam mengikut Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh keempat murid yang kita baca, yang kita dengarkan hari ini, maka kita akan mengalami banyak perkara-perkara besar bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun ada tantangan, ada berbagai persoalan di tahun 2021 ini, bersama dengan Tuhan, kita melakukan banyak perkara-perkara besar. Sebab dialah yang jadi raja, dialah yang memimpin kita, dialah yang memanggil kita, maka dia pula yang akan memampukan, yang akan menguatkan, yang akan menuntun kita. Maka sekali lagi, jangan pernah takut dan jangan pernah menunda dan jangan pernah terlambat untuk menjawab setiap panggilan Tuhan pada diri kita masing-masing sebagai orang-orang percaya. Selamat menggumuli, selamat menghidupi panggilan Tuhan yang saudara terima hari ini dan di hari-hari selanjutnya, dengan tetap bertekun, setia, taat kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita tanggapi firman Tuhan dengan menaikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 177 bait pertama dan kedua. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa. Dalam doa syafaat sandarkan, mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami seluruh umat Kristen, khususnya yang ada di Indonesia, di awal tahun 2021 ini, kami sedang mengalami duka cita. Kami sedang mengalami keprihatinan demi keprihatinan, di mana peristiwa bencana bertubi-tubi dialami oleh bangsa dan negara kami, mulai dari kecelakaan pesawat terbang, adanya banjir, adanya tanah longsor, adanya gempa bumi di Sulawesi, dan juga bencana-bencana lain yang saat ini dialami oleh sebagian saudara-saudara kami. Tuhan, lawatlah bangsa dan negara kami. Jamalah bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi kondisi yang ada ini, jikalaupun itu adalah teguran dari Engkau ya Tuhan, mampukan kami manusia masing-masing berbenah diri. Ketika kami manusia rakus akan sumber daya alam, Engkau saatnya mengingatkan kami untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Bahkan Engkau sadarkan kami kembali untuk kembali mencintai alam, untuk membuat reboisasi penghijauan kembali atas hutan-hutan yang sudah kami gunduli. Tuhan, jadikan kami manusia yang bertanggung jawab, yang bijaksana, menggunakan sumber daya alam pemberian Tuhan. Kalau itu terjadi semata-mata anak kelalaian kami, kesalahan kami, Tuhan, ampuni kami. Jika itu semua terjadi karena teguran Tuhan, karena kami manusia sering melupakan Engkau, sering jauh dari Engkau, bahkan tidak mendengarkan suara Tuhan, panggilan Tuhan, Engkau juga berkenan mengampuni kami. Dan kiranya dengan kuat kuasa Roh Kudus, ajari kami semakin dekat, semakin mencari Engkau, semakin percaya akan kuasa pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu saat ini yang berbicara tentang pemanggilan murid-murid perdana. Bagaimana mereka memiliki kesediaan, kesanggupan untuk mengikut Engkau. Mereka memiliki totalitas hidup yang luar biasa. Kami rindu ingin seperti mereka ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, mampukan kami, umat-Mu, masing-masing pribadi, memberikan jawaban atas panggilan Tuhan, atas suara Tuhan kepada kami masing-masing pribadi. Tuhan, di tengah-tengah sukacita, syukur ini, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih. Kami tahu Tuhan, di antara jemaat kami, ada sebagian yang sudah terpapar COVID-19, virus corona. Ada sebagian mereka yang sudah pulih, ada yang sebagian saat ini masih mengalami isolasi mandiri.
karantina, Tuhan jamah dengan tamu yang penuh kuasa, agar mereka dikuatkan, agar mereka dipulihkan, agar mereka juga disembuhkan. Berkati setiap usaha yang mereka lakukan, obat-obat yang mereka minum. Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Berkati juga mereka yang sakit, Tuhan jamah dengan tamu yang berkuasa, agar oleh kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Engkau berkati keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKI Jebres ini. Kau berikan kecukupan, kau berkati kehidupan keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya. Mereka tidak pernah mengalami kekurangan, tapi semakin kau cukupkan, engkau berikan kelimpahan oleh karena kemurahan Tuhan. Berkati gerejamu, GKI Jebres ini, di dalam mengawali pelayanan di tahun 2021 ini. Oleh karena situasi kondisi pandemi, kami tidak mampu melakukan rapat jemaat terbuka. Tapi dengan adanya buku panduan yang sudah dibagikan ke masing-masing majelis dan pengurus, dapat menjadi pedoman bagi kami semua melangkah berpelayanan di tahun 2021 di tengah-tengah keterbatasan kekurangan kami. Allah yang akan memimpin, mencukupkan, memberkati kami dengan luar biasa. Bahkan kau berkati jemaatmu, mereka tetap bertumbuh dewasa secara rohani melalui kehidupan mereka pribadi, dalam kehidupan perserta mereka, ibadah-ibadah mereka, tetap mencari Engkau, tetap mengenal Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati program pelayanan di tahun 2021. Berkati juga agenda untuk pelunasan ke koperasi sinode, untuk janjiman lahan parkir. Allah berkati dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami hanya percaya akan karya pekerjaan Tuhan. Dan juga Tuhan, anak-anak kami yang sedang studi, Engkau berikan akal budi, kemampuan, tanggung jawab, meskipun dilakukan dengan cara daring, belajar dari rumah, tidak mengurangi semangat tekad mereka untuk belajar. Berikan yang terbaik ya Bapa untuk anak-anak kami, untuk masa depan mereka, agar mereka tetap dapat belajar, meraih ilmu, menggapai cita-cita mereka dalam terang kasih Tuhan. Berkati pelayanan anak kami yang memberikan pasangan hidup, pekerjaan, Allah menjawab tepat pada waktunya. Berkati ya Bapa bangsa dan negara kami dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona dengan upaya vaksinasi yang dimulai bulan Januari ini dapat berlaku secara efektif di tengah-tengah masyarakat, dan mereka yang menerimanya dapat dengan sukacita dapat menolong mereka menumbuhkan imun dalam tubuh mereka sehingga mereka bisa kebal terhadap virus corona. Mampukan kami mendukung setiap kebijakan pemerintah, bahkan juga mendukung protokol kesehatan dimanapun kami berada. Terus Tuhan, mampukan pemerintah saat ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial oleh karena bencana alam banjir di Kalimantan, gempa bumi, tanah longsor di Sumedang, maupun juga yang ada di Sulawesi, dapat tertangani dengan baik. Mereka yang menjadi korban bencana alam dapat berangsur-angsur pulih,
kembali menata kehidupan mereka dan kasih penyertaan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami dan kasih penyertaan Tuhan. Ilah Bapa, doa seru kami yang kami pinta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita masuk di dalam liturgi pengucapan syukur. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam ibadah online hari ini, kita diberi kesempatan untuk pengucapan rasa syukur melalui persembahan. Sebelum memberikan persembahan, marilah kita mendasari persembahan kita dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan nyanyian pengucapan syukur pelengkap Kidung Jemaat 148 bait pertama dan keempat. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan yang telah kita persiapkan dan nanti akan kita kumpulkan, kita bawa di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, Allah yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih penyertaan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami semua, umat-Mu, warga jemaat GKJ Njebres. Di dalam kami boleh menjalani aktivitas kehidupan kami, di dalam keluarga kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu menyertai, memberkati kami. Terkhusus pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah online dengan baik. Semuanya itu karena kasih karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, di tengah-tengah kami beribadah, kami juga boleh bersyukur untuk firman yang telah Engkau berikan. Berkati kami, agar kami dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga boleh mengucap syukur Tuhan, Engkau berikan kesempatan kepada kami semua untuk mempersiapkan, dan nantinya kami akan mengumpulkan persembahan ini. Tuhan berkati persembahan yang telah kami persiapkan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang telah Engkau pakai untuk mengelola di dalam penggunaan persembahan ini. Kiranya roh takut akan Tuhan selalu beserta dengan saudara-saudara kami. Tuhan, di dalam kami beribadah dan di dalam kami mengumpulkan persembahan, jika ada dosa dan kesalahan, kiranya Engkau berkenan mengampuninya. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami.
surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat sedang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mengakhiri ibadah online hari ini penuh dengan syukur dan pengharapan. Terimalah berkat-Nya. Allah Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.